Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema Mario Dandi menganiaya, kotak Pandora terbuka. Hadirin pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, pekan ini semua media rame oleh kasus penganiayaan dari seorang anak muda yang bernama Mario Dandi Satrio yang baru berusia 20 tahun. Seperti tergambar tadi di video, dia menganiaya anak yang lebih muda lagi, yaitu David Kristalino David yang baru berusia 17 tahun. Pangkalnya, awalnya cerita ini agak mirip-mirip dengan cerita Jenderal Sambo. Dikabarkan oleh banyak media, termasuk dari media sosial masuk ke media konvensional, bahwa si Mario ini marah gara-gara pacarnya namanya AG, karena di bawah umur juga, ini dilecehkan atau diperlakukan tidak pantas oleh si David ini. Ini yang bikin marah si Mario. Tapi apa yang dilakukan Mario sungguh hampir tidak masuk akal kita, karena si Davidnya sudah jatuh, masih ditendang, masih dipukul, dan sampai sekarang koma. Konon udah mulai membaik, tapi koma berapa hari di rumah sakit. Dan ini mengebohkan, karena bapaknya David ini adalah pengurus Ansor. Jadi semua jajaran NU bereaksi terhadap ini. Bahkan tidak hanya jajaran Ansor dan PBNU, tapi juga para tokoh-tokoh seperti Pak Said Akil, Pak Mahfud MD, bereaksi terhadap kasus ini. Dan semuanya menuntut agar si Mario dihukum berat. Kenapa tadi saya katakan bahwa Mario agak mirip dengan cerita Jenderal Sambo? Karena dia curiga itu kabarnya gara-gara diadukan oleh si AG bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh si David. Tapi di sini nanti juga ada pengacaranya AG. Kita juga mau minta konfirmasinya. Dan kita akan lihat dulu apa reaksi dari Pak Mahfud MD, Menteri Polhukam. Silakan. Diterapkan pasal 354 dan 355, ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu, dan biasa. Saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu. Masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional, ya, agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan,
yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Kemudian 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang. Pemirsa, seperti itulah penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD. Seolah-olah dengan kasus ini telah terbuka kotak Pandora, dan ini melibatkan ayahandanya si Mario sendiri yang terbongkar kekayaannya 56 miliar. Tapi di media sosial yang juga dikutip oleh media konvensional, ada video beredar rumahnya beliau ini ada di mana-mana. Dan ini juga mengagetkan banyak publik. Akhirnya orang lebih jauh lagi ribut soal hobi dari pejabat pajak dengan motor boge atau Harley Davidson, walaupun itu tidak termasuk sebenarnya barang mewah ya. Karena saya dengar harganya 250-an. Gak tahu kalau Harley Davidson, tapi kalau boge biasa. Dan berembet cerita ini ke pamer kekayaan para pejabat, bahkan di luar pajak sekalipun. Dan itu makanya kita malam ini memberi judul Mario Dandi menganiaya, kotak Pandora terbuka. Saya mulai lebih dulu dari Dolphy Rompas, pengacara Mario Dandi. Ingin dengar versinya apa yang sebenarnya terjadi. Ya, selamat malam ya semuanya. Terima kasih Bang Karni. Ya, pada kesempatan ini mungkin ingin kami sampaikan dulu bahwa terakhir kami mengikuti pemeriksaan dari klien kami Mario itu semalam, pemeriksaan sebagai saksi. Dan beberapa hal yang memang kami sudah membaca juga di dalam BAP terkait dengan peristiwa ya yang terjadi. Pada intinya adalah di mana klien kami itu memberikan keterangan kepada penyidik. Jadi ini adalah yang kami sampaikan berdasarkan keterangan yang klien kami ya Mario sampaikan kepada penyidik. Jadi yang beliau sampaikan di mana berawal dari ada suatu cerita yang disampaikan oleh saudari APA ya, dan saudara APA ini sudah diperiksa. Ya. APA. Jadi APA menceritakan sesuatu terkait dengan perlakuan yang dilakukan oleh korban kepada saudari AG, ya saudara AG. Dan klien kami mencoba mencari informasi kepada saudari AG tentang apa yang diceritakan oleh APA kepada beliau. Nah, setelah bertemu dengan AG menceritakan apa yang terjadi. Nah, dari situlah berawal sehingga klien kami ya Mario ingin bertemu dengan korban yaitu David ya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi terkait apa yang diceritakan oleh saudari AG kepada beliau. Jadi perlu kami garis bawahi, ingin meminta klarifikasi tentang apa yang diceritakan oleh saudari AG kepada klien kami. Yaitu. Dan pada waktu mereka akan bertemu dengan korban, dengan Adinda David ya, itu pergi bersama dengan saudara S dan saudari AG. Jadi ikut bersama-sama pada saat itu. Berempat. Dengan tujuan adalah di mana saudari AG akan meminta ya kartu pelajar. Ada kartu pelajar yang
dititipkan kepada korban David. Nah, pada waktu ingin pergi ke TKP ya, bertemu dengan saudara David ya, klien kami ikut juga. Jadi ikut bersama dengan saudari AG dan bersama dengan saudara S. Bertiga bersama pergi ke TKP. Oh, bertiga. Bertiga. Nah, dalam perjalanan memang ada ungkapan-ungkapan dari salah satu yang sudah jadi tersangka juga, yang berinisial S, itu mengatakan kepada klien kami, karena dia sudah mengetahui cerita yang disampaikan oleh saudari AG kepada klien kami, dia mengatakan kepada klien kami, kalau gua jadi lu, gua pukul dia. Tapi klien kami menjawab kepada saudara S, tidak begitu. Saya ingin bertemu dengan saudara David hanya untuk meminta klarifikasi terkait dengan cerita yang disampaikan kepada klien kami dari saudari AG. Itu, jadi berawal dari situ. Namun setelah di TKP, terjadilah seperti yang sudah beredar selama ini. Begitu Bang Karni. Baik, jadi saudari AG ini dapat cerita dari AP gitu. Klien kami awalnya mendapat cerita dari saudari APA. Oh, APA. Ya, tentang cerita yang terkait dengan saudari AG yang ada hubungannya dengan korban. Dia udah kelihatannya udah konfirmasi belum ke saudari AG? Benar gak apa cerita Ya. APA tadi? Setelah mendapat cerita itu, klien kami itu meminta untuk ketemu dengan AG dan AG pada waktu ketemu AG menceritakan tentang apa yang diceritakan oleh APA. Baik, saya mau ke pengacara dari AG dulu, Manggata Tobing Alo. Bagaimana dengan cerita itu? Ya, terima kasih Pak Karni, yang terhormat Pak Rizal Ramli, Pak Misbakun, Mas Reza, abang saya Bang Dolfi. Pertama gini, kami harus perjelas dulu memang yang memberitahukan kejadian yang menimpa klien kami itu saksi APA. Itu harus tegas, karena tadi saya dengar di media Bang Dolfi sempat sampaikan yang lain, bahwa saksi AG yang memberitahukan. Tegas lagi tadi Bang Dolfi sudah sampaikan bahwa yang menyampaikan itu saksi APA. Makanya kami sudah mendengar penyampaian dari Pak Kapolres waktu itu, sudah jelas ada pihak namanya APA ini yang harusnya diusut motifnya apa memberitahukan itu. Karena ini hal yang sangat merugikan. APA ini perempuan juga? Perempuan juga Pak. Dia mantannya dari, izin Bang saya selesaikan dulu. Bukan, saya meluruskan dulu yang saya tidak mengatakan cerita awalnya dari AG. Jadi selalu saya mengatakan kepada media bahwa berawalnya dari APA. Awalnya dari APA. Ya mungkin saya tidak tahu apakah dipotong dan sebagainya, tapi selalu saya menceritakan bahwa berawal dari APA. Oke. Terima kasih Bang. Abang sudah mengaminkan statement klien kami berarti Bang. Jadi lanjutannya Bang, Pak Karni, bahwa peristiwa itu juga jangan sampai peran Mario ini dikerdilkan. Bahwa dari awal, maaf Bang Dolfi, saya membaca BAP dan saya juga membaca chat dari klien kami, itu jelas memang ada Mario ini sempat bicara, saya takut salah kutip sampai saya catat begini, sumpah gue habisin nih anak kalau ketemu nanti. Ada statement itu yang didengar oleh saksi anak kami. Sampai makanya kami sudah sampaikan di awal bahwa saksi kami, saksi anak ini, AG ini sudah sempat memperingatkan di mobil dan pada saat sudah dibawa. Dan memang benar tersangka Mario ini sudah menyampaikan bahwa saya juga akan baik-baik saja. Tapi perlakuannya di proses TKP itu sudah berekskalasi sehingga ada tindakan-tindakan seperti itu. Nah yang perlu juga diingat Pak Karni,
saksi AG ini dia masih 15 tahun dan memang secara fisik dia kecil dan tidak seperti cerita yang disama-samakan seperti kasus sebelumnya, Pak. Ini juga jangan sampai ada framing yang sehingga membuat fakta-fakta sebenarnya itu tertutup, Pak. Bahkan kami kemarin ke KPAI, kami juga mengadu dan bukan untuk meminta perlindungan, tapi setidaknya proses penyidikan ini diawasi hak-haknya terhadap anak AG ini. Untuk fakta-faktanya memang sudah mirip-mirip tadi, ada proses jalan, tapi sebelumnya niatan untuk berangkat ke sana itu memang dari tersangka Mario. Mario itu memang tadinya jemput saksi AG di sekolahnya, harusnya dia pergi magang, tapi dia jemput untuk ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, jadi ini saya harus flashback sedikit, Pak Karni. Kejadian yang memicu ini tuh terjadi hampir sebulan sebelumnya. Jadi hampir di setiap pertemuan antara saksi anak klien kami ini dengan tersangka Mario ini, dia selalu membahas soal ini. Sampai hari H, akhirnya mereka berangkat ke sana dan dibahas lagi, dan berkali-kali sebenarnya klien kami ini kalau diurut banget dia minta ke rumah dulu, ganti baju dulu karena ada upaya untuk mencegah pertemuan ini. Jangan sampai ada bentak-bentakan karena dia tipikal anak yang mungkin dibesarkan dengan tidak ada situasi yang bentak-bentakan seperti ini, Pak. Dan ini lagi diperiksa psikologi forensik dari kepolisian untuk perilakunya. Kalau tadi saya ngobrol sama Bang Reza Indragiri. Yang lanjutan lagi, setelah proses berjalan ke sana, sampai di rumah, saksi anak ini sempat sampaikan, saya mau facial dulu. Jadi dia berusaha untuk niatan tadi yang awalnya di mobil itu, akhirnya ke Lotte Mart untuk facial itu, karena kan ada 1 jam biasa kalau cewek facial itu. Jadi biar tidak ada niatan lagi untuk itu. Tapi pada saat facial, tersangka Mario ini menjemput dan izin ke Agnes untuk menjemput temannya. Nah, di sini Agnes AG ini belum pernah ketemu sama namanya tersangka S ini. Pada saat proses perjalanan, pada saat dijemput S sampai di Lotte Mart, tempat facialnya Lotte Mart Bintaro, tempat facialnya AG, disitulah mereka berkenalan. Nah, pada saat sudah mau keluar, tiba-tiba tersangka S ini, tersangka Mario ini menanyakan lagi, tolong kontak korban Ananda David, posisinya lagi di mana. Begitu, sampai akhirnya di TKP yang seperti sudah dijelaskan juga sebelumnya, Pak Karni. Jadi saya banyak yang harus saya luruskan, Pak. Nah, terakhir kami mau luruskan soal di TKP ini, saksi AG ini memang diberitakan bahwa dia selfie, Pak. Padahal ada ibunda dari R yang pemilik rumah di depan TKP itu tidak bilang kalau dia selfie, malah dia mengangkat kepalanya dan membantu ibunya R ini, saksi N namanya, untuk menghentikan pendarahan di kepalanya, Pak. Memang, dan itu sudah dikonfirmasi di BAP-nya saksi N ini yang membawa Ananda David ke rumah sakit. Jadi kami mohon sebenarnya ini masih anak-anak. Kami tahu ini ada kepentingan yang disorot itu tentang pajak dan lain-lain. Tapi di sini ada porsi ruang untuk kita melihat ada hak seorang anak. Dan satu lagi, Bang, izin. Kami menangani ini secara pro bono. Itu yang kami harus jelaskan dengan baik. Saya kebetulan tergabung di Kagama Bantuan Hukum, itu LBH alumni UGM, sama di PBH Pradi Jakarta Pusat. Jadi memang kami suka mengadvokasi hal-hal seperti ini, Pak. Pada saat, saya ingat banget, ini udah BAP kedua, kami di call, kami sudah tidak pikir panjang, dan kami tidak tahu ini viral awalnya, Pak. Tiba-tiba kami langsung ke lokasi, wartawan sudah banyak, BAP-nya ternyata di BAP Pesanggerahan itu sudah sangat amburadul karena belum didampingi. Jadi kami mendampingi, melihat, untungnya pihak penyidik juga sangat baik memperlakukan anak ini. Jadi dia akhirnya mau keluar semua hal-hal yang dia harus sampaikan di BAP kedua itu.
Pak Karni. Kurang lebih itu dulu Pak Karni dari saya. Terima Pak kasih. Karni, mungkin saya mau tambahkan sedikit. Yang tadi yang disampaikan oleh rekan ya, kuasa hukum daripada AG, di mana menurut keterangan dari klien saya ya, Mario mengatakan bahwa tidak ada sama sekali ucapan ya dari berangkat awal menuju ke TKP itu tidak ada penyampaian dari baik dari saudari AG maupun dari saudara S untuk mengatakan oh jangan melakukan apa gitu. Karena memang tujuan daripada klien kami kan awalnya adalah hanya ingin meminta klarifikasi kepada saudara David. Jadi tidak ada ya, tidak ada niat untuk melakukan tindakan kekerasan. Jadi tidak ada dari awal tuh mengatakan bahwa oh sudah dilarang oleh saudari AG. Itu menurut keterangan dari klien kami yang disampaikan kepada penyidik itu tidak ada seperti itu. Jadi menurut kami itu tidak benar. Baik, saudara Manggata, itu yang cerita bulan lalu yang disampaikan itu kepada Mario. Itu yang menyampaikan itu APH atau AG? PA jelas itu Pak. Kepada Mario. Kepada Mario APA. Sampai itu sebenarnya ada pertemuan Pak. Jadi chatnya itu bisa dibuka juga nanti di pembuktian. Ada chat dari saksi APA ini, makanya kami kok lihat dia belum muncul di pemeriksaan ini. APA itu chat ada sesuatu nih yang saya tahu tentang saksi anak ini ke tersangka M. Akhirnya mereka ada pertemuan di hari itu, kalau nggak salah tanggal 26 atau 28 saya lupa di BAP. Itu mereka bertemu dan memang tersangka M melaporkan bahwa ada pertemuan itu, saya mau ketemu mantan saya nih. Ini mantannya dari tersangka Mario nih Pak, saksi APA ini. Jadi dia ada pertemuan dan di situ bukan ketemu langsung konfrontasi. Saya baru ingat lagi, dia langsung telepon ke saksi AG ini, saksi anak ini. Hampir 1 jam menurut keterangan anak ini, dibilang dia dimarah-marahin Pak. Sampai ada untuk mengkonfrontasi itu dan dia marah besar sampai ada beberapa kata-kata yang memang tidak bisa kami sampaikan di sini Pak. Jadi konfrontasinya tuh langsung by phone. Jadi memang juga ada chatnya saya baca semua Pak. Kemarin waktu pendampingan di BAP ketiga malah sudah. Kurang lebih itu Pak Karni. Jadi bukan AG yang menyampaikan cerita. Bukan Pak, karena bagaimanapun dia malu Pak. Itu. Pasti Pak, malu Pak dia. Ya, izin pertanyaan saya satu. Bang Karli, izin mau saya luruskan lagi bahwa memang pertama yang menyampaikan itu adalah saudari APA. Tetapi setelah itu klien kami bertemu dengan saudari AG ya dan meminta untuk diceritakan. Jadi saudari AG menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh saudari AP kepada klien kami. Jadi gitu. Jadi tidak hanya dari saudari AP saja cerita ini, tetapi juga sempat diminta klarifikasi kepada saudari AG. Jadi itu Bang Karni. Apa cerita AP itu kepada AG? Ceritanya mungkin detailnya Bang Karni sudah sampaikan seperti yang tadi itu. Bahwa AG dilecehkan atau lebih dari dilecehkan? Yang mana ya iya? Ada atau tadi? Dilecehkan atau lebih dari dilecehkan? Ya, jadi detailnya ada pada penyidik Bang Karni. Anda mau jelasin? Izin Pak, memang karena ini ada undang-undang perlindungan anak, klien kami juga masih anak-anak dan maaf kondisi dari korban David juga masih begini, kami tidak bisa sampaikan Pak. Baik. Izin. Tapi yang makanya saya tanya, ada yang miss bagi saya. Dari mana APH tahu apa yang terjadi antara AG dan Mario? Izin, ini perlu saya ceritakan juga, betul. Makasih Pak Karni. Jadi PA ini punya adik namanya N. Itu yang menjadi sahabat atau teman dari korban Ananda David. Jadi mereka berteman dan memang mereka saling tahu kalau APA ini mantannya tersangka M dan mereka juga tahu kalau Ananda David ini mantannya klien kami, Bang. Jadi di situ relasinya. Jadi memang sudah ada pertemuan juga antara, jadi korban memang kenal sama saksi APA ini karena dia berteman sama adiknya gitu.
dan sering main ke rumahnya, Pak. Ya dengan korban. Tapi- Korban kenal sama APA, iya. Tapi Betul, Pak. APA dengan AG ini maksud saya nyambung. APA sama AG karena nyambungnya Mario itu pacarnya klien kami, AG, dan APA ini mantannya Mario, Pak. Jadi mantan dengan Pacar sekarang. pacar sekarang Iya, jadi masih hubungan dekat. nggak dekat, Pak. Justru yang mengadu ini kan APA mengadu ke Mario kan, Pak. APA yang mengadu ke Mario APA ini tahu dari adiknya tadi, dari korban. dari adik korban. Bukan, dari korban David, Ananda David, Pak. APA tahu dari David. Iya. Apa yang terjadi? Iya, Pak. Itu Juga berdasarkan kan BAP, Pak. David menceritakan itu kepada APA. Memang begitu, Pak, yang kami ketahui, Pak, izin. Baik, saya mau ke Profesor Andi Hamzah, pakar hukum pidana kita. Ya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Prof udah dengar ceritanya tadi? dengar. Bagaimana analisa Prof terhadap kasus ini? Jadi saya hanya mau bicara masalah hukumnya saja, bukan masalah latar belakangnya, macam-macam itu tadi. Ya, penganiayaan itu diatur pada dasarnya pasal 351 KUHP. Kalau penganiayaan itu artinya merusak kesehatan orang. Ancamannya 2 tahun 8 bulan. Kalau di Belanda hanya 2 tahun. Jadi rata-rata dalam KUHP Indonesia itu ada di dalam KUHP Belanda dan rata-rata lebih ringan di Belanda dari sini. Rata-rata sini lebih berat. Ya. Kemudian ayat 2, kalau mengakibatkan luka berat, artinya ada 5 pencari, ada yang bilang itu menjadi 5 tahun. Kalau menyebabkan mati, itu menjadi 7 tahun. Ya. Jadi masalah ini sekarang ini yang saya hanya perhatikan ini, kenapa masalah anak ini merembet ke orang tua. Hukum pidana itu nafsi-nafsi, masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri, kecuali orang tuanya menyuruh atau hadir atau membiarkan di situ. Paling-paling itu tanggung jawab moral, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Gitu kan? Jadi masalah ribut seperti ini, itu mungkin juga ada benarnya tulisan Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di sini, dalam bukunya History of Java, sejarah Jawa sebenarnya sejarah Indonesia, karena kata Indonesia belum ada waktu itu. Katanya, kata pengantarnya, History of Java itu, orang di sini itu pendendam. Ya. Jadi, saya kira hanya Indonesia itu nggak ada orang berdemo supaya orang dihukum berat. Saya kira tidak ada negara-negara lain seperti itu ya. Saya kira itu aja yang saya bisa kemukakan. Baik. Tapi di sini kan juga menyangkut ada anak di bawah umur. Tadi yang jadi tersangka itu tidak hanya pelaku atau yang kemudian terlibat, tapi ada temannya pelaku, ada sekarang mantan pacarnya juga dituduh, dan juga pacarnya korban yang sekarang juga terseret-seret. Itu macam-macam, bisa turut serta, medeplekan, turut serta. Bisa juga memancing orang untuk melakukan. Orang Belanda bilang ekloken. Jadi yang memancing orang melakukan kejahatan itu
namanya Eilocker. Yang terpancing itu namanya Eichholokter. Ya kan? Seperti contohnya itu Sambo sama Eliezer. Sambo itu Eilocker, pemancing. Eliezer itu terpancing. Eichholokter. Begitu. Jadi dua-duanya dihukum. Jadi apa medepleken atau Eilocker memancing orang melakukan kejahatan. Ancamannya sama. Sama. Jadi Eilocker pemancing dan terpancing hukumannya sama, dihukum sama. Tapi kadang-kadang pertimbangan hakim berbeda tergantung pelaksanaannya. Ya kan? Kalau medepleken ya sama. Juga kalau saya lihat itu kalau perkaranya Eliezer Sambo ini tidak tepat dakwaan jaksa. Medepleken turut serta sama-sama melakukan. Justru itu berat itu. Kalau turut serta itu namanya double offset. Sengaja ganda. Kalau orang kerja sama-sama kejahatan, sengaja ganda namanya. Double offset. Sengaja kerjasamanya itu disengaja. Dan melakukan kejahatan juga disengaja. Jadi double offset. Tapi kalau Eichholokter itu memancing, ya dari pemancing aja. Jadi kalau saya lihat, kalau umpamanya masalah yang sekarang ini, mungkin ada Eichholokter pemancing. Jadi kalau banding dengan Sambo itu Eichholokter. Eliezer Eichholokter. Pemancing dan terpancing. Dua-duanya dihukum. Eichholokter itu pemancing atau yang penyuruh. Oh, kalau yang menyuruh itu tidak dipidana, yang disuruh. Jadi bahasa Belandanya dumpleken. Dipaksa orang melakukan, ditodong, tembak. Kalau tidak saya tembak kamu. Atau suruh anak kecil, atau suruh orang gila. Jadi yang melakukan itu tidak dipidana. Yang menyuruh saja yang dipidana, itu dumpleken namanya. Kalau Eichholokter dua-duanya dipidana. Yang menyuruh, yang memancing, dan yang terpancing. Gitu ya. Baik, Prof. Tapi Prof melihat lebih tepat ke pasal-pasal 351, 354, 355 KUHP. Ya, ini kalau apa dia luka berat, apa ada hilang pencenderannya, apa dia direncanakan lebih dulu. Jadi menurut saya itu 351. Apa 351 ayat 1, 2 tahun 8 bulan, atau penganiayaan berat. Ada pencenderannya hilang. Dia sampai koma. Dan kemudian kalau menyebabkan mati itu 7 tahun. Nah, kalau ini menyebabkan koma. Itu penganiayaan berat. 354 dong, 355 dong. Tidak, itu direncanakan lebih dulu. Pembunuhan penganiayaan dulu sangat berat. Ini kalau penganiayaan biaya, apa dia tusuk? Apa dia tembak? Manakala dia cuma pukul kan? Iya. Nah, dia pukul jadi 351. Kenapa kita pilih Undang-Undang Perlindungan Anak? Wah, saya tidak tahu itu. Perlindungan anak, siapa yang dilindungi? Korban. Ini kan anak sama anak. Enggak, ini udah dewasa yang pelaku. Korban masih ada anak. Saya kira itu penganiayaan kalau saya 351. Baik, tadi Prof mempertanyakan soal kenapa bapaknya terseret-seret, ayahnya pelaku. Itu saya kira Prof mengutip tadi tidak ada hubungan. Ya, tapi Prof mengutip bahwa orang Indonesia pendendam. Apa itu Thomas Revers yang mengatakan begitu. Thomas Revers mengatakan itu orang Indonesia, kata Indonesia belum ada waktu itu ya. Orang di sini pendendam, beda dengan orang Barat.
Kenapa Atau dendam kepada bapaknya? ya, jadi orang anak yang melakukan, kita dendam seluruh keluarga. Kita dendam kepada bapaknya yang tidak turut bersalah. Dia suruh, apa dibiarkan, apa dia ada di situ. Ya dia tanggung jawab moral, kurang mendidik anak, ya kan? Itu aja. Gak kritik orang ke bapaknya bukan soal anaknya memukul, tapi Soal apa? soal bapaknya punya harta yang Itu tidak lain semata. soal, itu lain soal, tidak hubungan dengan ini. Ya kritik orang ke sana. Itu dia kaya raya, itu urusan lain lagi, bukan urusan penganiayaan ini. Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Tidak ada. Jadi itu kaya, tidak mau lapor harta atau apa, ya itu urusan sendiri lagi itu. Ya kan? Baik Prof, terima kasih Dan banyak. itu pajak memang gajinya tinggi sekali. Ya, tapi nggak mungkin sampai rumahnya banyak sekali, Prof. Iya, itu dicari sendiri apa dia korupsi atau tidak. Baik, Prof. Ya, Pemirsa, kegelapan tidak mungkin dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya. Kebencian juga tidak mungkin dikalahkan kebencian. Kebencian hanya bisa dikalahkan dengan cinta. Martin Luther King Jr., aktivis kemanusiaan Amerika. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran psikolog forensik Reza Indragiri. Gimana analisa secara psikolog? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang Karni ingin saya memberikan perspektif tentang tersangka M atau tentang AG atau tentang apa? Tentang AG? Tentang tiga-tiga aja. Wah, panjang betul pula tiga-tiganya. Ya, anu aja lah. Begini dulu lah, AG dulu lah ya, AG dulu. Begini, Bang Karni kalau bicara isi hati, sejujurnya terpicu setelah menonton tayangan video itu ada perasaan marah, sedih sekaligus takut dalam hati saya. Luar biasa sekali bahwa orang tua Adinda David ini bisa bersabar seperti itu. Kalaulah itu terjadi pada keluarga saya, nauzubillah min zalik, tapi kalau terjadi pada keluarga saya mungkin lain lagi ceritanya. Tetapi perasaan amarah itu, khususnya perasaan amarah itu, perasaan negatif di hati saya ini harus saya singkirkan sejauh-jauhnya kalau kita bicara tentang AG. Kenapa? Ini bukan kehendak saya, ini perkataan undang-undang. Di sekian banyak pasal undang-undang sistem peradilan pidana itu mengingatkan kita semua, misalnya bahwa anak ini harus tetap dijaga harkat dan martabatnya. Itu sebabnya masuk akal kalau kemudian penasihat hukum dari Mario enggan untuk bercerita tentang apa yang terjadi antara AG dengan David. Karena kalau diceritakan terlalu deskriptif, dikhawatirkan itu akan mengganggu harkat dan martabat si anak. Begitu juga undang-undang yang sama mengharuskan kita semua untuk menepikan perasaan ingin balas dendam, murka dan seterusnya. Pun identitas anak harus ditutup serapat-rapatnya. Dan kalau kita sudah bicara identitas anak, maka seyogianya tidak ada itu. Dicari-cari siapa kira-kira keluarganya,
orang tuanya, tinggalnya di mana, pendidikannya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kata undang-undang. Kenapa? Karena suka tidak suka, saya sebetulnya bertanya-tanya nih, ketika penasihat hukum AG tadi datang ke KPAI, apa sesungguhnya yang dikatakan oleh KPAI? Kenapa saya pertanyakan itu? Saya pindah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, saya pindah ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada yang namanya perlindungan khusus. Bukan perlindungan biasa ini. Sudah perlindungan khusus. Nah, salah satu kategori anak yang mendapat perlindungan khusus itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau ditanya siapa gerangan anak yang berhadapan dengan hukum, ada 3. 1, anak pelaku yang diistilahkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Kemudian anak korban dan anak saksi. Per hari ini perkiraan saya AG ini paling tidak statusnya adalah saksi. Jadi dia termasuk dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, saya tandaskan lagi. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, wajib dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi dia. Siapa yang memikul kewajiban dan tanggung jawab itu? Ada 3 pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Jadi kalau misalnya harus sebut nama nih, ibaratnya. Lantas perlindungan khusus bagi AG itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab siapa? Pertama, kewajiban dan tanggung jawab Presiden Jokowi, pemerintah pusat. Yang kedua, tanggung jawabnya Heru, PLT Gubernur DKI. Yang ketiga, baru lembaga negara lainnya. Itu secara berurutan demikian. Nah, sekarang saya bertanya-tanya nih. Setelah sekian hari atau bahkan mungkin sekian pekan kasus ini berjalan, bagaimana sesungguhnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka, yaitu memberikan perlindungan khusus spesifik bagi AG. Kalau tidak ada persoalan besar di situ. Menurut saya itu pertama. Yang kedua, kalau tadi saya simak paparan dari Profesor Andi Hamzah, hitung-hitungan beliau ini kan 5 tahun Pak Karni. Ancaman pidananya 5 tahun. Suka tidak suka, karena ancaman pidananya 5 tahun, maka pada setiap tahap penegakan hukum, kepada AG ini harus dilakukan diversi. Harus dilakukan diversi pada setiap tahapan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya, itu harus diupayakan diversi. Harus. Lagi-lagi saya tanya ini, kira-kira di Polres Jakarta Selatan sudah ada belum prakarsa untuk melakukan diversi tersebut? Nanti saya akan coba uraikan. Diversi, kalau ternyata diversi juga belum dilakukan, sebagaimana perlindungan khusus barangkali juga belum dilakukan, berarti sudah ada 2 persoalan. Konon negara harus hadir, tapi tampaknya sudah ada 2 persoalan besar yang tercantum dalam undang-undang yang mungkin belum dilaksanakan. Ada 2. Yang ketiga, saya tidak tahu ini, apakah AG ini akan terus sebagai saksi, ataukah suatu saat berubah statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak pelaku. Anggaplah. Saya tidak melangkahi. Ini bukan harapan, ini hanya sebuah berandai-andai lah. Ini bukan harapan, bukan ekspektasi. Kalaulah AG ini suatu saat berubah status, dari yang hari ini berstatus sebagai saksi, nanti naik kelas sebagai tersangka, dan sekiranya lah divonis bersalah, maka apa yang sebaiknya dilakukan terhadap dia? Kalau menurut saya nih, Bang Karni, kan hukumannya harus di-courting. Menurut Undang-Undang SPPA hukumannya harus di-courting. Bisa menjadi sepertiga. Itu tidak cukup. Bagi saya, dalam perspektif saya ini, khusus ketika kita bicara anak yang berkonflik dengan hukum, maka sepatutnya secara paralel harus ada inisiatif untuk merukunkan kedua belah pihak. Saya tidak mengatakan litigasinya stop.
antara litigasi dan restoratif justice, sebagian rekan-rekan menganggap kedua-duanya itu berhadapan-hadapan. Jadi kalau satu diselenggarakan maka yang lain harus di-stop, harus dihentikan. Bagi saya tidak. Litigasinya silakan jalan. Tetapi spesifik karena kita bicara tentang anak, maka restoratif justice-nya juga patut untuk diselenggarakan. Dengan kata lain, bingkai masalahnya tidak semata-mata antara AG dan Adinda David. Tetapi masalahnya dibingkai sebagai masalah relasi antar dua keluarga. Pun bingkai relasi antar dua keluarga itu tidak dalam konteks konfrontatif, antagonistik, tidak. Tetapi sekali lagi direstorasi agar dua keluarga ini, yaitu keluarga AG dan keluarga David, bisa rukun seperti tidak ada masalah. Sekali lagi, di samping aspirasi pribadi, sebetulnya saya sedang mencoba menyelaraskan pikiran saya dengan peraturan perundang-undangan. Baik itu undang-undang sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Gitu dulu Bang Karni. Baik. Oh, tadi ada pertanyaan diversi. Ya. Tadi ada pertanyaan diversi. Ini ngetes atau betul-betul bertanya Pak Rizal? Nggak ngerti ya? Baik. Di sini ada dua sarjana hukum yang saya yakin mereka jauh lebih kompeten daripada saya untuk bicara soal diversi. Tetapi pemahaman saya tentang diversi adalah lazimnya persoalan pidana itu diselesaikan atau dimintai pertanggungjawabannya lewat mekanisme litigasi. Polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada lembaga pemasyarakatan. Saya pahami itu sebagai litigasi. Diversi apa? Dikesampingkan proses itu. Bukan berarti hengki-pengki nih, Bang Rizal. Bukan berarti bermain di bawah meja, bukan. Tetapi memang demi kemaslahatan yang lebih besar, dengan syarat-syarat tertentu, maka kasus hukumnya dicoba untuk diselesaikan tanpa menempuh proses hukum yang konvensional yang panjang itu. Bentuknya apa? Tadi saya katakan, kalau menurut saya alangkah baiknya diversinya kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk restoratif justice. Bagian orang mungkin bertanya-tanya apa manfaatnya restoratif justice. Klise aja itu. Kalimat mendamaikan dua keluarga itu klise saja kata sebagian orang. Tapi ada risetnya Pak Karni. Riset tentang nilai tambah yang sungguh-sungguh ada pada restoratif justice yang sayang beribu sayang tidak ditemukan atau sangat sedikit sekali ditemukan pada litigasi. Pertama, biaya penegakan hukum lewat restoratif justice itu jauh lebih ringan. Karena pihak-pihak yang dilibatkan lebih sedikit, alokasi waktunya lebih singkat, maka masuk akal bahwa biaya penegakan hukum lewat restoratif justice lebih ringan, lebih ekonomis ketimbang proses yang panjang. Satu. Yang kedua, identitas para pihak sebetulnya lebih terjaga kerahasiaannya apabila masalah itu, kasus itu ditangani lewat restoratif justice. Ini sekarang proses litigasi ini baru sampai di kantor polisi kan ya. Baru sampai di Polres Jakarta Selatan. Tapi harus kita akui identitas, aib, sisi-sisi keburukan masing-masing pihak sudah diumbar kemana-mana. Terutama di medsos. Warganet itu menjadi detektif swastanya. Warganet itu menjadi polisinya. Warganet menjadi jaksanya, menjadi hakimnya sekaligus menjadi algojonya gitu. Eksekutornya. Kenapa? Karena sepertinya kita berapi-api betul. Oh ini litigasi. Ya tidak salah. Tapi saya tadi memberikan catatan khusus kalau kita bicara spesifik tentang AG yang notabene masih berusia 15 tahun, maka mindset kita memang harus kita geser. Banting setir 180 derajat. Frameworknya, kerangka kerjanya juga berbeda. Nah itu ya manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, kita tentu berharap kalau ada anak-anak yang berkonflik dengan hukum lalu divonis bersalah, kemudian dihukum, maka tentu kita berharap bahwa anak-anak semacam itu tidak akan mengulangi perbuatannya kan? Tidak akan menjadi residivis kan? Nah, riset menemukan bahwa pelaku yang ditangani lewat restoratif justice, tingkat residivismenya jauh lebih rendah ketimbang pelaku yang diproses secara konvensional. Jauh lebih rendah. Pun yang keempat, ini paling bermanfaat bagi korban. Saya bayangkan
Barangkali korban punya kebutuhan finansial yang tidak kecil. Terlepas diminta atau tidak diminta, saya membayangkan dengan kondisi sedemikian rupa, kebutuhannya sangat besar. Untuk rehabilitasi fisik, untuk rehabilitasi psikis, untuk melanjutkan pendidikan yang barangkali perlu pendampingan khusus, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau memang ada harapan tentang ganti rugi atau biaya pengobatan dan sejenisnya, lagi-lagi, studi menyimpulkan, keinginan untuk mendapatkan ganti rugi atau sejenisnya itu jauh lebih mudah terkabul ketika diajukan lewat proses restoratif justice ketimbang lewat proses di pengadilan. Nah, itulah beberapa manfaat restoratif justice yang secara khusus ingin saya berikan garis bawah ketika kita bicara tentang AG. Itu juga Bang Rizal. Perspektif saya tentang diversi yang saya terjemahkan ke dalam bentuk konkretnya yaitu restoratif justice. Sekarang saya ingin dengar kalau AG ini kan di bawah umur. Ya. Artinya saya setuju tidak dikupas sampai habis. Tapi Mario ini kan udah dewasa. Ya. Apa pandangan? Nah, sejak awal kasus ini terekspos ke publik, narasinya kan adalah anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak melakukan penganiayaan, begitu kan? Supaya kita tidak rancu, harus kita samakan persepsi. Betapapun sebutannya adalah anak pejabat, tapi faktanya dia bukan lagi anak-anak. Dia anak yang sudah dewasa. Dia anak yang bukan lagi anak-anak. Alhasil, kalau tadi saya katakan kalau bicara tentang anak-anak, bicara tentang AG, perasaan marah, kebencian dan segala macam harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Tetapi kalau kita bicara tentang pelaku dewasa, menurut saya sangat manusiawi kalau kemudian perasaan amarah itu kita perlihatkan. Sebagai apa? Sebagai wujud supaya yang bersangkutan menerima pesan yang sangat tegas bahwa perbuatan dia itu tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan tidak bisa dibenarkan. Kenapa kemudian saya memberikan sedikit penguatan pada amarah itu boleh kita pertontonkan? Tentu saja bukan amarah yang sifatnya kekerasan secara fisik, tapi paling tidak bagaimana kita memberikan sorotan yang tegas, pemilihan kata-kata yang sangat-sangat lugas, itu merupakan manifestasi amarah juga menurut saya. Kenapa kita perlu pertontonkan itu? Karena saya khawatir tersangka M ini adalah manusia yang nirempati. Tidak punya empati. Adegan penganiayaan direkam saja itu sudah penanda yang sangat jelas adanya nirempati pada yang bersangkutan. Tambah lagi kalau kita ikuti sekian banyak tayangan di mana dia mengendarai kendaraan mewah di jalan protokol dan sepertinya tidak pernah kena tilang pula gitu. Saya tidak tahu kenapa kok katanya di Jakarta apa tidak sudah banyak etle, sudah banyak kamera pengawas gitu. Tapi saya tidak tahu apakah tersangka M ini pernah diproses tidak, pernah ditilang atau tidak. Atau jangan-jangan tidak. Tapi terlepas dari itu, video-video di mana tersangka M ini naik kendaraan mewah, ngebut luar biasa dan seterusnya, memberikan penguatan bagi saya untuk menganggap ini contoh orang yang jangan-jangan memang nirempati. Tidak punya empati. Karena tidak punya empati, maka menurut saya, andaikan suatu saat dia divonis bersalah, maka juga tidak cukup dengan hukuman badan saja. Sebutlah penjara saja tidak cukup. Tapi juga harus ditambah. Apa itu? Bentuk-bentuk perlakuan khusus yang harapannya adalah bisa menumbuhkan empati pada diri dia. Ya kita sebut sebagai kerja sosial lah. Dipaksa, oh ya harus dipaksa. Kalau menuntut keikhlasan entah kapan terbitnya. Itu sebabnya tadi saya katakan tidak ada salahnya kepada dunia ini kita tunjukkan betapa kita marah terhadap perbuatan tersangka M itu. Agar dia tahu bahwa perbuatan dia salah. Dan agar otoritas penegakan hukum bisa membayangkan kira-kira bagaimana harus memperlakukan M ini nantinya. Begitu Pak Karni. Secara kejiwaan, apa ada keganjilan tidak dari Mario ini? Tidak ada. Begini Pak Karni, kalau Pak Karni sudah mulai bertanya ada tidak keganjilan gitu. Saya tidak mau berasumsi ada keganjilan, ada abnormalitas, ada kelainan, tidak. Karena saya ingin dia diproses hukum. Saya ingin dia dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketika kemudian
diskusinya diperluas ke arah penyimpangan, abnormalitas, keganjilan, dan seterusnya, saya khawatir itu akan bisa sedikit banyak dimanfaatkan untuk memperingan kasus ini, memperingan posisi dia. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri. Kita dengar sendiri bahwa persoalan ini akhirnya seperti buka kotak Pandora. Jadi bukan hanya anak ini mempertontonkan kemewahan, tapi orang menggali kemewahan bapaknya juga. Dan melebar ke pejabat-pejabat lain, gak hanya orang pajak. Pejabat-pejabat umum pun mulai disorot orang. Saya ingin dengar dari anggota Komisi 11 DPR RI dan mantan PNS Dirjen Pajak juga, Pak Misbakun. Silakan. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam pemirsa yang saya hormati. Acara yang luar biasa ini menjadi forum yang ternyata sangat objektif melihat permasalahan yang terjadinya penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur dan kemudian melibatkan anak yang sudah memasuki umur dewasa. Nah, tadi sangat clear disampaikan oleh Pak Reza dan para pengacara bahwa terutama Pak Reza bahwa ini harus dipisahkan persoalan ini. Dipisahkannya apa? Bahwa Mario adalah orang yang sudah dewasa. Sudah dewasa. Yang sengketa perselisihan mereka adalah perselisihan asmara antara Mario dengan mantannya Agi. Kemudian terjadi, ya kan, tindak pidana dan kemudian masyarakat mencari siapa bapaknya Mario, itu harus kita dudukkan juga. Kita dudukkan. Yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu adalah anaknya. Nah, kemudian dikaitkan kemudian sama orang dengan status bapaknya. Status bapaknya. Nah, status bapaknya ini adalah pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Apalagi dikaitkan dengan jumlah hartanya. Dikaitkan dengan kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan PPATK dan sebagainya. Nah, kalau kita lebih objektif lagi, apa kesalahan bapaknya? Pertanyaan, apa kesalahan bapaknya? Dalam kacamata hukum. Dalam kacamata hukum. Yang melakukan kejahatan, penganiayaan, tindak pidana itu anaknya, terus kemudian bapaknya itu. Ah, kalau kemudian dikaitkan dengan status bapaknya sebagai pegawai pajak, harus kita proporsionalkan juga. Proporsionalkan juga. Proporsional pertama, kalau hartanya dianggap tidak wajar, apakah pernah ada proses klarifikasi? Klarifikasi dalam artian ditanyakan oleh instansi terkait yang punya kewenangan untuk itu. Tapi apa yang terjadi berikutnya adalah, kemudian Menteri Keuangan melakukan tindakan-tindakan yang kalau menurut saya di luar apa? Di luar apa yang menjadi konstruksi kasus sebenarnya. Hanya karena apa? Reaksi media sosial. Karena apa? Karena Menteri Keuangan ingin menjaga citranya. Bahwa Menteri Keuangan selama ini adalah kelihatan menteri yang menjaga kredibilitas, integritas, profesionalitas, dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu, apakah kemudian boleh seorang Menteri Keuangan dalam rangka hanya menjaga integritas, profesionalitas, kredibilitas,
seperti itu kemudian tidak dalam dasar kerangka hukum. Prinsip hukum itu adalah praduga tidak bersalah. Apa yang dilanggar? Saya tidak ingin membela. Saya berusaha objektif. Apa? Sistem yang dibangun, whistleblower system di Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal, ya kan? Kalau katanya tahun 2012 sudah mulai diindikasikan ada, terus apa hasil klarifikasinya? Ini kan harus disampaikan. Saya melihat karena reaksi media sosial akhirnya menjadi apa? Mishandling menurut saya. Salah penanganan. Penanganannya apa? Penanganan terhadap kasus ini oleh siapa? Oleh Menteri Keuangan. Bikin press conference, bikin kemudian conference yang lain yang merespon sebagai respon terhadap publik, terutama media sosial. Karena apa? Karena dalam diri Menteri Keuangan tidak boleh kelihatan tidak memberikan reaksi. Padahal kasusnya tidak ada kasus yang berkaitan dengan pekerjaan bapaknya. Karena apa? Karena ketika korbannya yaitu Ananda David ini kemudian mengalami situasi yang sangat buruk kesehatannya. Masuk ICU dan sebagainya. Kemudian bapaknya memviralkan ini di media sosial. Akhirnya dibukalah semua hal-hal yang berkaitan dengan postingan-postingan anaknya. Bapaknya diangkat, status bapaknya diangkat dan sebagainya. Bahkan kemudian menjadi seakan-akan tadi di pembukaan ini adalah organisasi Ansornya menjadi sangat aktif, NU-nya terlibat dan sebagainya. Ini nggak ada hubungannya. Kita harus objektif, ini nggak ada hubungannya. Apalagi kemudian masyarakat mengkait-kaitkan bahwa seakan-akan semua orang pajak itu seperti bapaknya Mario. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu ada 44.000 orang, Bang Karni. 44.000 orang itu, kalau dikatakan apa yang dimiliki oleh bapaknya Mario itu berlebihan, ada 44.000 yang lainnya, itu yang hidupnya jujur, punya integritas, profesional dalam bekerja. Terus apakah kemudian kita mau gebiah uyah? Ya kan? Terhadap semuanya. Itu. Ada orang yang baik. Dan juga harus diingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini adalah mempunyai tugas-tugas yang penting mengurusi penerimaan negara. Di mana negara itu bisa mengumpulkan uang pajaknya rakyat, mengadministrasikan dengan baik, kemudian apa? Untuk keperluan kita membiayai biaya operasional sekolah, sehingga sekolah bisa gratis, membiayai BPJS Kesehatan, sehingga rakyat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bayar guru, bayar polisi, bayar TNI, itu. Jalanan bisa bagus dan sebagainya. Lah, fungsi-fungsi ini adalah dijalankan oleh mereka yang menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai kemudian karena kita mishandling, karena kita ingin membangun hanya persepsi positif di media, kemudian mereka kita serang. Itu. Oleh apa? Oleh ucapan dan ungkapan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di media secara terbuka. Kalau kita ingin menasihati anak, nasihatilah dengan baik. Jangan kemudian, saya mengistilahkan, jangan nasihati anak kita itu di tengah halaman, kita maki-maki, tetangga semuanya dengar, sehingga kepercayaan dirinya hilang. Setiap dia keluar dari rumah, dia akan menundukkan kepala, karena sudah dipermalukan oleh siapa? Ibunya sendiri. Ketika dia datang mau masuk ke rumah, dia juga menundukkan kepala karena rasa malu yang dia miliki. Ini bukan menasehati tapi menyakiti. Seharusnya Ibu Menteri Keuangan sebagai seorang ibu, pangkuan dan kehangatannya itu dibutuhkan. Oleh siapa? Oleh mereka yang baik,
yang jujur, punya integritas dan profesional. Kalau mereka yang nakal, mekanisme hukumnya ada kok. Kalau harta yang dimiliki oleh bapaknya Mario dianggap berasal dari yang tidak benar, usut. Mekanismenya di mana? Usut. Itu. Tapi gunakan mekanismenya. Itu. Jangan berdasarkan apa yang menjadi opini dan persepsi masyarakat yang belum terbukti. Klarifikasi belum dilakukan dan sebagainya. Loh, yang kelihatan naik motor dan sebagainya itu kan Mario, bukan bapaknya. Itu. Ini yang harus kita dudukkan dalam kerangka pola pikir yang objektif. Dan saya senangnya forumnya Bang Karni adalah forum yang menggali objektivitas itu. Itu. Lah, saya ingin kembalikan lagi. Membangun citra ini yang tidak boleh seakan-akan citra itu harus kita dapatkan. Baru berapa bulan yang lalu ketika penerimaan pajak ini tercapai, puja-pujinya luar biasa. Puja-pujinya luar biasa. Penerimaan pajak melewati 1.500 triliun menjadi 1.670 triliun. Target barunya 1.718 triliun. Artinya apa? Bahwa di dalam Direktorat Jenderal Pajak masih banyak orang yang baik, jujur, integritas, dan profesional. Kenapa bukan mereka yang dijaga? Ada 44.000 orang. Lah, objektivitas inilah yang harus kita mintakan kepada seorang ibu yang sekarang menjadi menteri. Lah, saya ingin menyampaikan berikutnya Bang Karni, bahwa ada proses-proses, misalnya contoh, harta yang dimiliki oleh bapaknya Mario. Kita pernah melakukan proses kebijakan negara yang namanya tax amnesty. Pengungkapan pajak secara sukarela. Kalau tadi misalnya bapaknya Mario dipanggil oleh KPK, terus kemudian ditanya klarifikasinya, terus dia kemudian menjawab, saya sudah melakukan tax amnesty. KPK juga sudah tidak boleh menanyakan lebih lanjut. Selesai. Lah, ini harus kita hormati. Itu. Lah, makanya kita harus prosedural. Tidak boleh sekelas seorang menteri kemudian menjadi emosi. Hanya karena apa? Opini media. Itu. Kita nggak boleh. Karena apa? Membangun citra yang berlebihan itu juga menjadi sebuah racun bagi popularitas kita apabila kita tidak siap. Dengan apa? Dengan kenyataan. Karena citra itu akan menjadi menara gading bagi popularitas. Kita bisa menjadi seorang pemimpin, tapi bisa kehilangan kepemimpinan. Baik. Seorang panglima, dia berada dan tidur bersama penderitaan termasuk kemewahannya. Dia tidak boleh hanya mengambil prestasinya, tapi tidak mau mengambil penderitaannya. Itu. Disinilah diuji, diukur dan ditakar kelas kepemimpinan kita. Kita apakah seorang pemimpin yang hanya mau mengambil prestasi tanpa mau menerima proses mencapai prestasi itu apa? Dan ketika menghadapi masalah, kita lari tunggang langgang, meninggalkan gelanggang. Karena apa? Takut citra kita ternoda. Baik. Udah Disinilah jelas. kita bisa menguji kelas seorang pemimpin. Baik. Udah jelas arahnya dari Bismarck kemana. Sekarang. Tapi apa yang dibilang saya percaya. Karena saya kenal orang pajak yang udah belasan tahun tambatan stand lagi. Sampai sekarang masih melarat. Padahal udah belasan tahun. Bang Karni, saya ingin menjelaskan. Saya anggota DPR. Sering sekali pagi-pagi kita berangkat kunker, Bang Karni. Hari Senin pagi kita ketemu pegawai-pegawai. Karena jauh dari home base,
itu harus kembali menemui anak istrinya yang 3 bulan tidak ketemu. Saya tanya, kamu bayarnya bagaimana? Saya menunggu tunjangan saya cair, Pak Misbakun. Karena apa? Jauh di luar pulau. Supaya gajinya gak dipotong, dia pagi-pagi naik pesawat. Supaya nyampe kantornya bisa pagi-pagi juga tidak dipotong tunjangan kinerjanya. Ini fakta. Dan banyak orang yang menjalankan tugas dengan cara itu. Hanya karena mendapatkan promosi harus keluar pulau, di pulau pun harus masuk ke pedalaman. Ini fakta dan kenyataan. Masa seperti ini kita nggak jaga perasaan dan martabatnya? Kemudian kita tidak hadir membela mereka. Itu. Baik, sekarang giliran Profesor Rizal Ramli. Terima kasih. Saya belajar tadi dari Reza. Saya juga belajar dari Miss Bakun. Dia loyal kepada institusinya, yaitu Dirjen. Ya, loyal sama institusi boleh dong. Ya, misalnya pada waktu kasus Sambo, saya di WA sama pejabat tinggi Polri. Mas Rizal gimana menurut Mas Rizal kasus ini? Saya bilang yang perlu diselamatkan itu integritas institusi Polri. Jangan demi itu lembaga polisi dikorbankan untuk melindungi 1-10 jenderal. Dan kemudian jadi policy lah, selesaikan masalah. Nah, demikian juga di Indonesia ini banyak orang baik, orang kerja keras, jujur. Di berbagai lembaga ada, tapi biasanya yang itu nggak pernah nongol ke atas. Sistem kita ini kan feodal lah, siapa yang dekat dengan istana, siapa yang dekat dengan partai politik, naik ke atas lah. Yang bagus-bagus ini malah jarang nongol. Nah, tapi saya ingin kita refresh back kembali. Saya terus terang gembira ketika terjadi the real people power lewat social media, yaitu kasusnya Sambo. Karena jutaan yang concern dengan segala dimensinya, akibatnya lembaga Polri sendiri mau tidak mau harus menindak tegas Sambo. Itulah yang pertama kali saya lihat the real people power lewat social media. 1.0. Saya sekarang lihat kasus ini hampir sama. Ini bakal bisa jadi real people power lewat social media 2.0. Ya, yaitu tuntutan kepada oknum-oknum pajak atau keuangan untuk jangan lagi lah hedon, jangan lagi korup gitu. Nah, Bang Karni, saya kasih contoh sederhana. Waktu saya diangkat jadi ketua Bulog, kita tahulah zaman itu Bulog. Uangnya banjir, Pertamina dan Bulog itu jadi alat untuk nyebar duit lah, macam-macam dan sebagainya. Apa yang kami lakukan? Satu, dana off budget yang besar sekali, 1 triliun, kita bikin on budget agar supaya semua itu transparan dan terbuka. Tidak ada lagi biasanya ketua Bulog tinggal kasih duit sama politisi ini sekian pakai uang cash, kasih ini organisasi atau menteri, ya kan? Itu jumlahnya luar biasa lah. Nah yang kedua, tetap di dalam sistem yang begitu, ada memang pegawai-pegawai yang brengsek, bukan mayoritas. Kami lakukan quote unquote interview di birokrasi itu sederhana, tanya pejabat 3 level di bawahnya, tim saya muda-muda, pinter-pinter, ngajak ngopi, tanya bagaimana nih bosnya gini. Wah ini si bos ini main di karung, wah si bos ini ya kan, dia supaya anaknya bisa masuk di universitas bayar sekian juta dolar dan sebagainya.
harus dari 3 sumber. Iya kan? Dan bukti-bukti yang lain. Akhirnya saya kumpulkan 50 orang. Saya bilang, saya mohon maaf, harus ada shock terapi. Karena kultur begini nggak benar. Pegawai Bulog itu gajinya di atas gaji PNS, dan ada lagi gaji Bulog. Rumah disediain buat pejabat, kesehatan dibayarin. Paling top lah jadi pegawai Bulog apa Pertamina pada waktu. Tapi kalian masih ngaco-ngaco juga. Saya minta yang hadir di ruangan ini mengundurkan diri. Kalau enggak, gue bawa ke pengadilan. Beberapa yang bandel saya bawa ke pengadilan. Ya, kemudian kita benarin accounting sistemnya. Jadi di dalam negara yang korup, kadang-kadang pendekatan terapi yang shock terapi itu diperlukan. Tapi habis itu sistemnya mesti dibenahi. Jadi kita kombinasikan antara stability and change. Ya, itu yang kami lakukan di Bulog. Hasilnya apa? Tahun pertama saya di situ kita naikkan keuntungan Bulog 5 triliun hanya dengan langkah-langkah begitu. Nah, saya mohon maaf, di pajak nggak semua, saya setuju sama Miss Bakun. Banyak yang benar, yang lurus, ya, yang amanah. Ya, beberapa datang sama rumah gua lapor lah. Siapa aja yang brengsek apa segala macam lah. Nah, poinnya adalah ada yang tetap brengsek di situ. Dan kekayaannya luar biasa besarnya. Di luar kewajaran. Dan terjadi dagang dengan wajib pajak. Misalnya ada satu kasus, wajib pajak, pajaknya perusahaan yang harus bayar 1,5 triliun. Damailah dagang. Cukup yang dikenakan pajak yang 1 triliun. Yang 0,9 triliun dihapuskan. Nah, yang kedua, 200 miliar dibagi-bagi, direktur dapat berapa, ini dapat berapa, wakilnya apa-apa. Nah, ini sering terjadi. Dan sebetulnya, waktu kasus Gayus, Pak Panggarni kan tahu, ya pegawai golongan nggak jelas lah, di bawah banget gitu, 78 miliar. Waktu di penjara aja masih sempat nyogok sehingga bisa lihat tenis di London. Nah, di Bali ya. Nah, pada waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pidato untuk meningkatkan pencitraan. Tidak akan ada lagi kasus ini. Tidak akan lagi terulang. Apa yang terjadi? Makin banyak kok, makin masif kasus-kasus kayak begini. Kasus dagang dengan wajib pajak ini. Ya, dan nggak ada tuh tindakannya, cuma sekedar exercise PR aja. Tidak ada terobosan untuk memperbaiki sistem dan sebagainya. Nah, kalaupun ada, itu kan ada datanya semua. 10 tahun terakhir adalah data kekayaan macam-macam. Data itu digunakan nggak untuk analisa? Unfortunately not. Karena kalau dilakukan analisa pasti ada yang kena kok. Pasti ada yang ini. Ya, nah jadi kepatuhan sekedar formalitas dan administratif, bukan substantif. Ya, padahal petugas pajak ini canggih-canggih, dia bisa tahu kita semua ini sumber kekayaan Panggarni benar apa enggak, apa dia tahu. Tapi dia lakukan itu hanya buat rakyat, wajib pajak, buat dia sendiri dia nggak pernah lakukan analisa kayak begitu. Nah, menurut saya perlu shock terapi, benahin sistemnya. Tadi Mas Bakun katakan pajak naik, bonus naik. I'm sorry to say, kenaikan pendapatan pajak setahun terakhir karena harga komoditi naik, has nothing to do with achievement. Ya, nah kan kayak gitu-gitu bonusnya gede banget. Ya, jadi poin saya sistem itu achievement dan bonus, mereka kan tinggi sekali, ini gajinya 2 kali pegawai negeri, plus bonus-bonus, luar biasa, bikin ngiri departemen yang lain. Tapi juga ada kewajiban dengan gaji yang udah lebih cukup, itu jangan main-main lagi dong. Nah, kebanyakan tindakan yang dilakukan itu administratif. Misalnya ada nih yang melakukan pelanggaran, main 4 kali lipat dengan wajib pajak. Biasanya ada pelindungnya di atasnya bosnya, dibikin lagi komite penelitian yang kedua, ya kan?
Akhirnya buntutnya cuma ditegur, ya kan, kalau dipecat pun mereka udah super kaya raya, dipecat mah nggak ada masalah gitu. Jadi yang diperlukan kalau kita betul-betul sungguh-sungguh perbaiki aparat pajak, sekarang tax ratio kita 9,1% cuman. Zaman sebelum Jokowi aja udah 12%. Ya, yang kedua negara-negara lain tetangga kita rata-rata udah 14, ada yang hampir 22% dan sebagainya. Sehingga kita tidak menggantungkan diri sama hutang. Tapi karena tax ratio kita rendah sekali. Dan tax ratio itu rendah itu karena Sri Mulyani ya kan beraninya cuma sama rakyat naikin pajak ini, pajak itu, tagihan ini itu. Tetapi buat oligarki yang kaya-kaya dia kasih 2 kali tax holiday. Siapa yang paling banyak memanfaatkan tax holiday itu? Pejabat. Tax amnesty. Selain pengusaha, pejabat. Duit kotornya dia cuci dengan 2 kali tax holiday. Kasih tax amnesty. Habis itu ada tax holiday. Ya. Jadi kebijakan fiskal Menteri Keuangan ini dia hanya berani sama rakyat kecil. Tetapi untuk yang oligarki, yang gede-gede dia nggak pernah berani gitu loh. Dan seperti saya katakan, gampang kok. Ya, kalau betul Menteri Keuangannya benar, tax ratio kita dengan gampang kita naikin 15%. Kuncinya nggak ada lagi 40 lipat, pejabat pajak nggak lagi dagang soal kewajiban pajak yang berlaku ini. Jadi sistemnya pajak yang canggih ini pintar-pintar loh, ini kan sekolahan semua. Itu dipakai hanya buat monitor rakyat wajib pajak, bukan buat monitor diri mereka sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin tambahannya masyarakat sangat kritis karena mereka itu adalah lembaga pengawas. Jadi bukan lembaga yang diawasi, tapi lembaga pengawas publik, bahkan masyarakat seluruhnya. Ya, itu kan sebetulnya lucu. Menteri Keuangannya katakan minta kita tolong bantu diawasi. Come on, di dalam diri sendiri kan ada sistem buat ngawasin. Rakyat udah bayar pajak, ya kan, mau makan di restoran kena pajak, beli sesuatu di supermarket kena pajak, terus disuruh pula ngawasin Departemen Keuangan yang benar aja. Ya, tapi saya seneng ini bisa jadi sosial media jadi proses untuk perubahan. Ya. Dan satu lagi Bang Karni, soal pajak ini ternyata sangat sensitif sekali. Ingat nggak pemberontakan di Lebak yang ditulis oleh Multatuli? Ya, itu gara-gara Belanda ngenain pajak galugalan gitu. Ingat nggak revolusi Prancis? Raja pesta-pesta, akhirnya pajak rakyat dinaikin, terjadi revolusi. Ingat nggak kenapa Amerika bisa merdeka? Revolusi Amerika karena pajak. Karena pemerintah kolonial Inggris naikin pajak teh. Rakyat di Boston marah, tehnya dibuang ke laut. Terjadilah revolusi. Jadi soal pajak ini sangat sensitif sekali. Ya, dan pemerintah yang korup biasanya itu subsidi terbalik. Harusnya dari pendapatan pajak ini untuk subsidi rakyat. Tetapi yang terjadi dengan hedonisme ini, rakyat biasa wajib pajak mensubsidi korupsi dan hedonisme pejabat pajak. Jadi subsidi terbalik ini. Ya, dan ini masalah yang sangat besar sekali. Saya gembira reaksi rakyat luar biasa besar. Ya kan, mudah-mudahan momentum ini dipakai untuk membenahi. Saya setuju sama Miss Bakum, banyak sekali orang baik, orang lurus di departemen-departemen. Saya kan udah pernah jadi menteri di berbagai kesempatan. Tapi tetap aja ada yang brengsek. Ya, nah brengsek ini kita mesti sikat supaya Indonesia tax ratio-nya naik dari 9% ke 15%. Sehingga kita nggak perlu ngutang terlalu banyak gitu loh. Terima kasih. Baik. Pemirsa, siapa yang akan mengawasi mereka yang menjadi pengawas?
Juvenal. Kita ketemu ALC akan datang.